Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan mereview dan membahas film yang berjudul Don't Ranger yang rilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang kisah horor sekelompok remaja dalam perjalanan melintasi suatu kawasan, di mana tempat itu terdapat seorang sniper yang hobinya memburu semua orang yang melintasi jalan tersebut. Akankah sekelompok remaja itu selamat? Langsung saja kita ke rangkumannya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Di awal film kita diperlihatkan sebuah mobil yang berisikan 6 remaja mengalami pecah ban di tengah jalan. Mobil yang oleng dalam kecepatan tinggi membuat salah satu wanita mengalami benturan di kepalanya. Rombongan remaja ini terdiri dari 3 wanita dan 3 pria, yang dimana wanita berbaju pink bernama Sarah, wanita berjaket hijau bernama Karen, dan kepalanya yang terbentur bernama Jody. Untuk remaja pria, terdiri dari cowok berkaos biru bernama Jeff, cowok berkemeja bernama Todd, dan temannya yang berbaju putih bernama Eric. Intinya sih mereka semua ini ingin pergi ke ulang tahun adiknya Jody yang terdapat di sebuah kota terpencil. Saking terpencilnya, mobil yang melewati jalur ini dalam waktu 1 bulan bisa dihitung pakai jari. Pada awalnya, semua berjalan baik-baik saja dan tidak ada hal yang mencurigakan sama sekali. Todd sebagai pemilik mobil berencana untuk mengganti ban mobil tersebut dengan ban cadangan. Apalagi mereka memiliki 3 orang pria yang tentu saja ini bukanlah hal yang rumit. Dalam keadaan seperti ini, Sarah masih sempat-sempatnya ngajak selfie untuk posting status di sosmednya. Namun, karena lokasi yang begitu terpencil, membuat jangkauan sinyal di tempat ini sangatlah sulit. Karena penasaran, Karen berjalan ke arah berlawanan sejauh 3 meter. Dan di posisi itulah jaringan baru terdeteksi. Beberapa menit kemudian, cuaca yang begitu terik dan menyengat membuat Jody dan Karen berteduh di balik mobil. Begitu juga dengan Eric yang kebelet pipis dan langsung pergi menuju semak-semak. Parahnya, Todd sebagai pemilik mobil malah sibuk pacaran dengan Sarah dan membiarkan Jeff yang mengganti ban. Tidak lama dari itu, Sarah menyusul Jody dan Karen untuk berteduh juga di balik mobil. Ya, tentu saja, Todd sebagai cowok bucin malah meninggalkan Jeff sendirian saja. Jeff yang sebentar lagi berhasil mengganti ban mobil itu diremutkan dengan posisi jalan yang sedikit menurun dan membuat ban mobilnya menggelinding. Saat ia mengambil ban itu, Jeff secara tidak sengaja melihat sebuah peluru yang berada di tengah jalan. Di sisi lain, teman-temannya malah sibuk ngobrol, dan yang satunya lagi udah lega habis pipis. Di tengah perbincangan, Todd melihat ban mobil yang bergelinding dan mengejarnya di ujung jalan. Di saat yang bersamaan, Sarah berniat untuk melihat kondisi ban yang sudah diganti oleh Jeff. Tapi, tiba-tiba, dia langsung terkejut saat melihat Jeff sudah tewas dengan mengenaskan. Saking terkejutnya, Sarah yang melihat hal itu cuma bisa terdiam tanpa berkata sedikit pun. Todd yang mengambil ban masih juga belum sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi saat ini. Sialnya, dalam waktu yang begitu singkat, Sarah harus terkena sebuah tembakan yang berasal dari entah dari mana. Karen dan Jody masih juga belum sadar bahwa ada sebuah ancaman yang ada di depan mereka. Benar saja, bola mata Sarah sudah tembus sebuah peluru. Dan pada saat itu juga, ia harus terkena tembakan lagi. Dari situ, Karen melihat situasi di sekitarnya, dan ia tidak tahu pelurunya berasal dari mana. Tanpa pikir panjang, dia langsung berteriak dan menyuruh teman-temannya untuk berlindung. Todd yang masih tidak menyangka malah tidak sigap dan harus terkena tembakan di bahu kirinya. Sedangkan Eric yang tidak sempat mendekati mobil, mau tidak mau harus berlindung di batang pohon.
Mereka pun terus ditembaki tanpa henti dan cuma bisa mengandalkan mobil itu sebagai tempat berlindung. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyangka bahwa momen pecah ban ini bakal berubah menjadi malapetaka. Sudah jelas, ban mobil yang pecah itu disebabkan oleh perangkap yang dipasang oleh si penembak. 1 jam kemudian, mereka mulai kebingungan. Dalam keadaan terjebak seperti ini, Karen yang merupakan anak dari keluarga militer pun berasumsi bahwa si penembak itu menggunakan peredam sehingga tembakannya tidak berbunyi. Ditambah lagi, peluru yang tidak bisa menembus mobil menandakan bahwa posisi orang itu cukup jauh dari posisi mereka. Todd yang mengalami luka tembakan di bahunya membuatnya lemas dan tidak bisa banyak bergerak. Lebih kasihannya lagi, Eric cuma bisa terdiam di balik pohon dan berharap ada sebuah keajaiban. Setelah dipikir-pikir, ban mobilnya diganti oleh Jeff sebenarnya sudah terpasang dan tinggal dikencangin aja baut-bautnya. Tapi mau gimana lagi? Mereka harus mencari rencana lain agar lolos dari situ hidup-hidup. Gak lama dari itu, Karen berkata bahwa di arah sebaliknya yang berjarak 3 meter, ia masih mendapatkan sinyal di handphonenya. Seketika itu juga, Todd yang mencoba untuk mengeluarkan tangannya langsung diberikan sebuah tongsis oleh Jody dari kantongnya. Sebelum itu, Karen juga menyetel Google Assistant untuk langsung menelpon 911 apabila ada sinyal. Tanpa ragu-ragu, Todd langsung mengarahkan HP itu dan langsung mendapatkan sebuah sinyal. Sialnya, baru saja Karen berteriak menelpon 911, namun HP tersebut malah ditembak psikopat jarak jauh. Cara kedua, Todd berencana untuk membuat gigi mobil menjadi netral, agar mobilnya bisa didorong mundur ke posisi yang mendapatkan sinyal. Mereka mengatur formasi, yang dimana Jody standby di posisi depan untuk merekam sumber tembakan, sedangkan Karen berada di bodi belakang sambil memegang orang-orangan palsu. Todd akan berusaha untuk masuk ke dalam pintu mobil dan membuat gigi mobil berada di posisi netral. Ketika itu juga, orang-orangnya langsung ditembak, dan Todd masuk ke dalam mobil sambil mencoba mencantolkan kunci. Tapi karena ditembak terus-menerus, ia menghindari terlebih dahulu dan tidak sempat menetralkan giginya. Kabar baiknya, Jody berhasil merekam asal tembakan itu, dan terlihat bahwa posisi si penembak ada di atas pohon. Terlihat jelas ada seseorang dengan sniper yang berada di pohon itu sambil menyamar. Maksud dari orang ini tidak jelas ingin ngapain, tapi yang jelas ia berada di pohon itu tentu aja dalam kurun waktu yang begitu lama. Lalu Todd yang masih belum menetralkan gigi mobilnya mencoba untuk mencari alat pelindung. Kebetulan ia melihat tempat perkakas miliknya yang ada di balik mobil, dan saat itu juga ia nekat untuk mengambil kotak itu. Todd yang berhasil mendapatkan kotak perkakas langsung menjadikan tutup besi itu sebagai pelindung tangan. Di sisi lain, Eric cuma bisa pasrah dan tidak mengetahui rencana teman-temannya. Selain itu, Todd yang sudah memasang pelindung di tangannya langsung menyuruh Karen dan Jody ambil posisi. Dalam waktu yang singkat, Todd masuk ke dalam mobil dan berhasil menetralkan gigi mobilnya. Namun, ia harus terkena sebuah tembakan di tangannya, dan seketika itu juga, mobilnya bergerak turun ke bawah. Karen dan Jody, mau nggak mau, berusaha sebisa mungkin untuk menahan mobil itu. Saking sulitnya menahan mobil, genggaman Jody pun terlepas, dan membuat dirinya terpental sampai tertinggal dari mobil itu. Ujung-ujungnya, ban mobil yang belum dibaut langsung ditembak dan membuat mobil itu berhenti. Saat itu juga, Karen sadar bahwa ini adalah waktu yang tepat bagi Jody, karena si penembak sedang mengisi ulang peluru-pelurunya. Di saat yang bersamaan, Eric mencoba kabur dari posisinya, tapi ia malah ditembak terlebih dahulu daripada Jody. Alhasil, Eric nggak bisa kemana-kemana lagi dengan kondisi kaki yang sudah tertembak keduanya. Dengan kondisi seperti itu, harusnya Eric bisa ditembak sampai tewas. Tapi si penembak sengaja memberikan Eric tersiksa sampai kehabisan darah. 1 jam kemudian, Todd melihat sebuah botol air yang masih tersisa di dalam jok mobil. Dalam keadaan sulit seperti ini,
Sebisa mungkin mereka semua berbagi walaupun semuanya sama-sama haus. Eric yang baru saja ingin meminum seteguk air, tangannya langsung ditembak dan menderita lebih parah lagi. Padahal, psikopat jarak jauh itu juga manusia yang merasakan haus maupun lapar. Karena nggak bisa kemana-mana lagi, Jody yang kebelet pipis mau nggak mau pipis di sebelah Karen. Lalu, Todd yang melihat jasad pacarnya sedang dimakan oleh burung gagak, merasa tidak terima. Dengan polosnya, ia nekat berjalan menghampiri Sarah yang sudah tewas di tengah jalan. Tapi hebatnya, penembak misterius itu tidak langsung menembak Todd yang terlihat. Malahan, Todd masih sempat mencium pacarnya dan menggenggam tangan Sarah di tengah jalan. Di sisi lain, Eric yang sudah sekarat melihat seekor serigala menghampiri dirinya. Kalau kayak begini, Eric langsung pasrah, karena serigala itu akan mencantap dirinya hidup-hidup. Sedangkan Todd yang menantang penembak itu secara tidak sengaja melihat sebuah mobil yang melintas dari kejauhan. Tentu saja ini merupakan kejadian langka, dengan peluang yang begitu kecil. Tapi sialnya, saat itu juga Todd mulai diataki dan membuat serigala itu tidak jadi memakan Eric. Ya udah jelas, Todd harus tewas di tempat itu dan terkapar di sebelah jasad pacarnya. Saat ini hanya tersisa Karen dan Jody yang masih hidup. Di saat itu juga, si pengemudi mobil melihat Karen dan Jody yang melambaikan tangan. Namun sialnya, tangan wanita itu harus ditembak dan tepat mengenai jari manisnya. Akibatnya itu, darah harus mencret kemana-mana dan mengenai seluruh isi mobil. Hal itu pun semakin memburuk ketika setir mobil tidak terkendali lagi. Mobil itu harus menyenggol mobil Todd yang berada di depannya dan menyebabkan kepala Jeff lepas dari tubuhnya. Alhasil, satu-satunya harapan bagi Karen dan Jody harus lenyap dalam sekejap. Wanita yang membawa mobil itu pun mulai tersadar, walaupun dengan luka yang cukup parah. Namun tidak lama dari itu, ia harus terkena beberapa tembakan dari si penembak. Begitu juga dengan suaminya, ia mencoba menyelamatkan anaknya yang terlempar. Ia terus diteriaki oleh Karen dan Jody untuk tetap berlindung di balik mobil. Di momen-momen kepepet kayak gini, Karen menyuruh bapak itu untuk menelpon 911. Kebetulan, keberadaan si bapak itu sudah pas berada di posisi jangkauan sinyal. Si penembak yang tidak tahu lagi bapak itu ada di mana, mulai menembaki tangki mobil sampai bocor. Ujung-ujungnya, mobil itu harus meledak dan tidak ada lagi tempat berlindung si bapak. Bisa kalian lihat sendiri, secara perlahan, bapak itu harus tewas dengan tubuh yang terbakar. Sedangkan di seberang jalan, anak dari kedua orang tua itu masih tersadar dengan penuh luka. Baru saja ia terbangun, psikopat jarak jauh malah langsung menembak kepala si anak itu sampai pecah. Karen dan Jody malah harus menyaksikan kematian demi kematian yang semakin parah. Mereka pun bingung bagaimana cara menghindari dari psikopat jarak jauh. Kalau mobil bantuan saja tidak bisa melintasi jalan ini. Sampai pada akhirnya, Karen memiliki ide di mana mereka berdua harus bereaksi saat malam tiba. Karen mengatakan bahwa pandangan si penembak akan menjadi lebih sulit ketika terdapat asap di malam hari. Saat malam tiba, penembak misterius itu masih saja memantau lokasi dan tidak melewatkan momen sedetik pun. Lalu Karen yang sudah siap dengan sebuah karter berencana untuk merobek beberapa jok di dalam mobil. Di sisi lain, Jody mengambil satu buah botol bensin, satu buah tas berisi baju, dan kotak minuman yang ia temukan di bagasi belakang. Beruntungnya di dalam kotak itu masih terdapat 2 minuman, dan langsung diminum oleh mereka. Setelah itu, Jody pun mengambil kaos yang ada di dalam tas itu untuk digunakan sebagai masker darurat. Tanpa berlama-lama, Jody langsung menuangkan satu botol bensin ke dalam jok mobil, dan Karen membakar koran dengan sebuah korek api. Pada akhirnya, mobil itu pun terbakar dan menimbulkan asap dengan seketika. Namun asap itu masih belum cukup untuk memberikan mereka kesempatan kabur. Dari timbulnya asap-asap itu, psikopat jarak jauh mulai kesal.
karena jarak pandang dari snipernya semakin tidak terlihat jelas. Namun, tiba-tiba Karen melihat ada mobil polisi yang menghampiri lokasi mereka. Hal ini menandakan bahwa panggilan 911 yang ditelepon si bapak berhasil tersambung dan terlacak. Bahkan polisi itu juga membawa 2 orang sniper yang siap mengintai kehadiran si penembak. Lalu polisi yang baru saja datang itu tersadar bahwa keadaan lokasi ini tidak baik. Maka dari itu, ia meminta bantuan tambahan kepada kepolisian negara untuk membantu. Namun lagi-lagi, rahang mulutnya terkena tembakan dari orang misterius itu juga. Sialnya lagi, polisi itu terkapar dalam keadaan kemudi dan membuat pedal mobilnya terinjak secara mendadak. Dari kesempatan itu, Karen langsung mengajak Jody untuk berlari, tapi Jody malah menolak dengan alasan masih belum berani. Ya mau nggak mau, Karen harus berlari sendirian saja. Dan sialnya, asapnya mulai menipis. Di saat itu juga, ia harus terkena sebuah tembakan dan tewas di tempat itu. Kini polisi yang tadinya berempat malah tersisa menjadi 2 orang. Ketika itu juga, Jody nekat untuk berlari menghampiri mobil polisi itu yang tidak jauh. Di momen ini, terjadi sebuah adu tembak, yang dimana penembak misterius itu jelas lebih jago daripada si polisi. Kemudian, Jody yang gak punya pilihan lain langsung membawa mobil polisi itu. Ia berencana untuk menabrak satu-satunya pohon yang menjadi tempat berlindung bagi si penembak. Hebatnya, Jody berhasil melakukan hal tersebut dan membuat si penembak itu terjatuh dari atas pohon. Jody pun langsung terbangun dan berusaha mengambil senapan yang terjatuh. Sedangkan penembak itu terus berusaha memotong tali yang mengikat dirinya di atas pohon. Dari sini kita bisa lihat sendiri sosok penembak misterius yang begitu niat. Orang ini benar-benar enggak ada kerjaan lagi dan sengaja berada di pohon itu untuk menunggu korban. Tapi yang jelas di sepanjang film enggak dikasih tahu dia siapa dan dari mana. Keadaan mendesak seperti ini membuat Jody ketakutan dan menjadi tergesa-gesa. Saat itu juga, ia menembak pria itu berkali-kali sampai mampus di tempat itu. Masih tidak puas, Jody butuh 1 tembakan lagi untuk menembak kepala pria misterius. Namun, saat mengisi peluru, kok angin dari senjata itu malah nyangkut secara tiba-tiba. Mau nggak mau, Jody memukul orang itu dengan ujung senapan sampai wajahnya hancur tidak karuan. Lalu Jody melihat beberapa goresan yang ada di senapan itu. Bisa dibilang, garis ini menandai sudah berapa banyak korban yang tewas ditembak di jalan ini. Sebagai salam perpisahan, Jody ingin memukul kepala pria itu 1 kali lagi. Tapi sialnya, senapan itu malah terkokang dan menembak leher Jody tanpa ampun, dan film pun berakhir. Pesan dari cerita ini, sebelum kalian pergi, cari tahu dulu jalan yang akan dilewati, apakah aman atau tidak. Sekian, see you the next video.